Shalom saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita berjumpa dalam program renungan kita pada hari ini. Puji nama Tuhan. Kali ini kita akan membahas dari satu tema, yaitu standar pencapaian, yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi demikian. Matius pasal 6 ayat 25, firman Tuhan berbunyi, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang dunia mengukur keberhasilan hidup sehari-hari berdasarkan pencapaiannya. Ukuran pencapaian itu selalu berhubungan dengan harta atau uang yang dimiliki. Pencapaian dimulai dari hati dan sejauh mana tubuh seseorang digerakkan oleh keinginan mata. Bapak Ibu saudara terkasih, ironisnya orang dunia tidak menyadari bahwa semua hartanya suatu hari kelak akan lenyap, sementara dirinya terus mencari untuk menimbunnya, walaupun harus melakukan berbagai kejahatan. Bapak Ibu saudara terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen sebaliknya dalam Matius melanjutkan pengajaran Yesus dengan frasa "karena itu". Tujuannya untuk mengontraskan sikap Kristen seharusnya dengan kenyataan dunia. Pengajaran Yesus ini justru menunjukkan betapa banyak orang Kristen yang terjebak dalam menerapkan standar duniawi, yaitu mengukur hidup dari harta yang dimiliki. Justru hal tersebut mendatangkan kekhawatiran. Seharusnya orang Kristen memakai standar pencapaian yang diukur oleh iman. Bapak Ibu saudara terkasih, hidup itu tidak bergantung pada apa yang akan kita makan, minum, atau pakai, tetapi pada Tuhan. Iman berarti mengenal dan mempercayai Allah sebagai Bapa yang mengetahui kebutuhan hidup dan akan mencukupkan kita. Bapak Ibu saudara terkasih, malahan seharusnya ukuran pencapaian dalam kerajaan Allah adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Keberhasilan kita diukur dari ketundukan kita pada Allah sebagai Raja, dan bagaimana kita memperlakukan kebenaran di dalam kerajaannya. Hal ini konsisten dengan karakteristik kebahagiaan yang dialami oleh orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima anugerah keselamatan dan sedang mengembangkan karakter surgawi, kita perlu belajar terus apa artinya beriman. Beriman berarti percaya penuh kepada Tuhan dan mempercayakan diri sepenuhnya pada cara Tuhan mengelola hidup kita. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, jangan kacaukan cara Tuhan dengan cara dunia. Cara dunia sekali lagi menjandangkan dan menginvestasikan harta dunia. Cara Tuhan tunduk penuh pada kedaulatannya dan menginvestasikan harta surgawi. Demikian jauh renungan kita pada hari ini, dan kiranya Tuhan Yesus semakin ditinggikan dalam hidup kita. Marilah kita berlomba-lomba mencari kerajaan Tuhan, dan kita berhenti dengan kehidupan kita yang sia-sia menimbun berbagai macam harta yang ada di dunia ini, karena ngengat dan karat akan merusak harta kita. Lebih bagus kita mencari harta yang di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, minta tuntunan daripada Tuhan untuk menguatkan iman kita. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa ada, kami hari ini hidup, itu semua karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Pada hari ini juga Tuhan, kami minta kekuatan daripada Tuhan, sehingga kami bisa menerapkan apa yang sudah kami dengar tentang firman Tuhan, mengajarkan kami untuk tidak mencari kekayaan duniawi ini ya Tuhan, tapi kami mau mengutamakan Tuhan, mencari harta surgawi yang terpenting bagi jiwa kami. Tuhan tolong kami, biarlah kekuatan-Mu senantiasa menolong, mengingatkan kami, membuat kami mengerti
akan artinya hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, terus berbicara dalam hati kami, ingatkan kami, sadarkan kami. Kalau kami berjalan di jalan yang salah, kami minta kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami akan melewati setiap cobaan demi cobaan. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Biarlah Tuhan Yesus semakin dimuliakan dalam hidup kita dan hidup kita semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.